anak-anakku sekalian, peserta didik baru SMA Negeri 1 Tambak Rejo, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sehat walafiat. Pada kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Tambak Rejo tahun pelajaran 2020-2021, saya berkesempatan untuk menyampaikan sedikit materi bagaimana menumbuhkan motivasi belajar dan menerapkan cara belajar efektif. Apa itu motivasi? Motivasi pada dasarnya adalah dorongan untuk berusaha semakin lebih baik yang bisa berasal dari diri kalian sendiri atau bisa juga berasal dari luar diri kalian. Apakah motivasi itu penting? Motivasi itu ibaratnya seperti bahan bakar yang mampu membakar semangat kita untuk mencapai cita-cita, harapan, dan tujuan kalian. Ibaratkan saja kalian punya sepeda motor. Sebagus apapun itu sepeda motor, kalau tidak ada bahan bakar, otomatis tidak bisa berjalan. Nah, kalian sebagai pelajar, otomatis tujuan utama motivasinya adalah belajar demi mencapai prestasi belajar secara maksimal. Saat ini kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu pun pasti ada motivasi. Apa? Misalkan motivasi melanjutkan kuliah, otomatis kalian harus melewati jenjang SMA atau ingin memperoleh ilmu yang lebih tinggi lagi. Nah, sumber dari motivasi belajar itu dari mana? Bisa dari dalam diri kalian. Oh, besok saya bercita-cita ingin jadi ini. Oh, saya ingin melanjutkan ke sini dan sebagainya. Itu berasal dari dalam diri kalian. Sementara dari luar, bisa dari keluarga, bapak, ibu, saudara kalian, dan bapak, ibu guru di sini juga tidak akan pernah bosan untuk memotivasi anak-anak. Ya, demi prestasi belajar kalian. Nah, mengenai belajar, tentunya sudah hal umum, ya. Kebanyakan anak-anak pernah mengalami kesulitan belajar. Jika kalian diberi pertanyaan, lebih cepat mana antara menguasai game atau menguasai rumus matematika? Atau lebih gampang mana antara menghafal lirik lagu atau grammar bahasa Inggris misalkan? Nah, kalian bayangkan kenapa susah sekali untuk menghafal pelajaran, sementara mudah sekali untuk menguasai permainan atau menguasai lirik lagu. Intinya adalah kalian menyukainya. Kalian suka main game, maka kalian akan terus berusaha mengotak-atik game itu. Kalian menyukai lirik lagu, otomatis kalian akan terus-menerus menghafal lirik yang ada pada lagu tersebut. Cobalah untuk tertarik belajar, niatkan belajar, dan perbaikilah cara belajar dengan lebih efektif. Buatlah belajar itu bukan sesuatu beban yang menakutkan bagi kalian. Cara belajar efektif dan efisien. Karena kita sekarang dalam kondisi yang tidak bisa melaksanakan tatap muka secara langsung, dikarenakan situasi pandemi COVID-19, ingat, tidak pergi ke sekolah bukan alasan untuk tidak belajar di rumah. Lebih dari itu, justru belajar secara mandiri di rumah memberikan lebih banyak kenyamanan serta keleluasaan dalam belajar. Sedikit tips selama kalian belajar dari rumah. Yang pertama, buatlah suasana belajar itu senyaman mungkin. Jika biasanya di sekolah kalian mengikuti pelajaran di kelas, duduk di kelas mengikuti rutin dari awal sampai siang, selama masa belajar di rumah tidak ada salahnya mencari posisi nyaman untuk belajar. Bisa mengerjakan sambil rebahan, ada juga yang lebih suka sambil mendengarkan musik dan sebagainya. Selama kalian tetap bisa fokus dengan materi atau tugas yang diberikan bapak atau ibu guru. Kecuali memang jika ada mata pelajaran yang dijadwalkan pada waktu tertentu, maka mau tidak mau harus kalian ikuti.
Intinya cari suasana belajar yang nyaman. Tips kedua, merangkum pokok pembelajaran secara unik dan menarik. Yang namanya merangkum tidak harus persis seperti buku yang kalian rangkum, tidak persis modul yang kalian rangkum, tidak harus panjang dan membuat jemari keriting. Kalian bisa manfaatkan catatan-catatan unik untuk memudahkan belajar. Bisa kalian beri warna, bisa berupa peta pikiran, karena dengan warna biasanya akan lebih mudah mengingat materi yang kalian tulis. Kenapa dengan menulis? Dengan membaca saja terkadang tidak cukup kuat untuk diingat. Berbeda dengan kalian baca dan kalian tulis pokok dari apa yang kalian pelajari. Meskipun suatu saat kalian lupa, biasanya jika kalian buka kembali catatan itu, akan lebih mudah untuk mengingat kembali. Oh, dulu seperti ini alur saya menulis catatan ini. Berikutnya, belajarlah dengan praktek. Selama di rumah justru banyak sekali waktu untuk mempraktekkan materi-materi yang ada di pelajaran kalian. Misalkan mengamati pertumbuhan tanaman atau mungkin pengawetan bahan makanan. Di materi kimia misalkan membuat contoh larutan koloid seperti membuat agar-agar, selai, dan sebagainya. Ini yang terpenting, mengerti bukan hanya menghafal. Tujuan belajar sebenarnya adalah berlatih berpikir, bukan hanya menghafal. Apakah berarti menghafal tidak penting? Bukan seperti itu. Menghafal juga ada manfaatnya, tetapi terkadang tidak semua materi harus dikuasai dengan menghafal. Intinya, kalian juga harus mengerti konsep yang diberikan Bapak atau Ibu guru, sehingga belajar kalian menjadi lebih maksimal. Ya, menghafal tidak harus diterapkan di semua materi, tapi lebih ke mengertilah konsep yang diberikan. Belajar rutin. Ya, kegiatan ini mungkin bagi kalian berat untuk dilakukan, tetapi tidak salahnya untuk kalian coba. Belajar rutin tiap hari tidak perlu lama. Ya, belajar rutin tidak perlu lama. Belajar rutin hanya jangan diasumsikan menjadi suatu beban yang sangat berat. Tidaklah harus berjam-jam, tidak harus kalian setting jam sekian pagi selama berapa jam. Bisa kalian lakukan yang ringan dulu, bisa 10 menit, 20 menit di pagi hari atau malam hari, tergantung nyaman kalian pada jam berapa. Ya, hal ini lebih baik daripada kalian berjam-jam terus-menerus menekuni buku. Ibaratnya, misalkan air dalam satu kendi, kamu tuangkan ke botol lain, kan tidak mungkin kalian langsung tumpahkan semua. Harus perlahan-lahan kalian masukkan pelan-pelan. Nah, itu juga sama. Ilmu yang masuk tidak mungkin langsung sistem semalam. Ya, akan lebih efektif kalau kalian mulai sekarang rutinlah belajar, tidak harus lama, tetapi rutin tiap hari belajar. Ya, saya rasa itu tips yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ya, mari berdoa semoga semuanya segera normal kembali sehingga kita bisa berkegiatan seperti sedia kala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.